Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Belajar Robot dan Kendali. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan kembali mengajak teman-teman semua untuk bagaimana cara mempelajari Arduino tanpa menggunakan Arduino. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mempelajari bagaimana cara mengakses sensor ping ya. Nah, di mana fungsi dari sensor ping adalah untuk mendeteksi jarak dari suatu objek. Oke, ya. Sekarang kita akan langsung mempraktekkan. Jadi kali ini kita akan masih menggunakan Tinkercad ya untuk mempraktekannya. Nah, setelah teman-teman masuk di papan kerja seperti ini, langkah awal yang teman-teman lakukan adalah memasukkan Arduino-nya. Nah, di bagian sini komponen, kembali ya, klik all. Kemudian cari di sini Arduino-nya ya. Ini. Kemudian tarik ke papan kerja seperti ini. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan memasukkan breadboard. Breadboard di sini. Nah, ini ya. Masukkan ke papan kerja seperti ini. Nah, oke. Nah, setelah itu kita akan memasukkan satu buah LCD, di mana fungsi LCD ini adalah untuk menampilkan jarak deteksi dari sensor ping ya. Deteksi bendanya. Di sini kita bisa lihat di ini ya. Ini ada dua buah LCD. Kita akan menggunakan LCD yang jenis I2C. Nah, seperti ini. Tarik ke layar. Nah, ya. Kita menggunakan yang jenis I2C-nya ya, supaya lebih irit dalam penggunaan kabel. Hanya menggunakan 4 kabel ya, seperti itu. Beda kalau menggunakan yang biasa, itu menggunakan lebih banyak kabel. Nah, terakhir masukkan sensor pingnya ya. Di sini ada sensor ping, bisa dilihat. Ini ada dua jenis. Jadi yang kita pakai di sini adalah yang 3 pin ya. Ini bisa diperhatikan, ini ada 3 pin. Ada pin ground, ada power dan signal. Oke, nah sekarang kita akan memulai untuk pengkabelannya. Ini sudah fix ya semua untuk komponennya. Sekarang kita mulai untuk pengkabelannya. Nah, awal yang kita lakukan adalah menghubungkan untuk kabel powernya. Jadi pertama ini ada ground, kita hubungkan ke sini ya, ke whiteboardnya ya, ini ke ini ya, breadboardnya. Oke, nah kita ganti warna kabelnya di sini menjadi warna hitam ya, karena kita menggunakan untuk tegangan negatif. Nah, selanjutnya kita ambil tegangan positif 5 volt. Ini hubungkan ke bagian sini ya, yang positif ya. Nah, seperti itu. Nah, susun lagi. Nah, kemudian ganti warnanya menjadi warna merah. Oke, nah sekarang kita akan hubungkan ke bagian sini ya. Untuk positifnya ini hubungkan ke sini. Ya, positif dengan positif. Kemudian untuk negatifnya di sini hubungkan ke bagian di sini ya, negatifnya. Oke, kita ganti lagi warnanya menjadi warna hitam. Oke, nah ini itu adalah untuk powernya. Nah, sekarang kita akan menghubungkan untuk LCD-nya ya. Nah, langkah awal ini ada, bisa diperhatikan di sini, ini adalah SCL. Saya perbesar ya supaya bisa kelihatan. Oke, nah ini adalah SCL. Ini komunikasi I2C ya. I2C di mana SCL ini akan terhubung ke SCL yang ada di Arduino ya, seperti ini. Nah, bisa dilihat ini. Nah, jadi caranya klik seperti ini, kemudian hubungkan ke SCL ya, di sini. Nah, ini adalah pin SCL-nya. Ya, oke. Bisa diperhatikan. Kemudian atur posisi kabelnya. Nah, kemudian di sini saya akan mengganti warna kabelnya menjadi warna, kita gunakan warna biru ya. Oke. Nah, kemudian SDA. Ini SDA-nya kita hubungkan ke pin SDA yang ada di Arduino. Nah, kita seperti ini, kemudian hubungkan ke sini. Perhatikan ini SDA. Oke. Nah, setelah itu perbaiki posisi kabelnya dan ganti warna kabelnya. Di sini saya akan menggunakan warna pink ya, pink color. Oke. Nah, selanjutnya hubungkan, ini saya agak perkecil sedikit. Nah, ini VCC hubungkan ke tegangan positif. Nah, tadi kan kita sudah hubungkan
tegangan positif dari Arduino ke bagian sini ya. Nah, ini kita bisa atur, hubungkan ke positif. Ini bisa dilihat. Nah, terhubung ke sini, positif. Nah, ini kita perbaiki lagi posisi kabelnya. Oke, di sini kita menggunakan kabel warna merah ya, karena positif. Oh, di sini supaya lebih berbeda, kita ganti warnanya ya, menjadi warna orange saja. Oke. Nah, selanjutnya ini ground, hubungkan ke tegangan negatif. Nah, ini tarik seperti ini, kemudian hubungkan ke sini ya, tegangan negatif. Nah, seperti ini. Perbaiki lagi posisi kabelnya. Nah, setelah itu ganti warna kabelnya menjadi warna hitam. Oke ya. Nah, ini adalah untuk pengkabelan LCD-nya. Nah, sekarang kita hubungkan untuk sensor pin-nya ya. Nah, untuk sensor pin-nya sendiri, saya perbesar lagi sedikit di sini. Oke ya. Nah, bisa dilihat di sini, ini ada 3 pin ya, ada ground, ada 5 volt, ada signal. Nah, ground ini hubungkan ke tegangan negatif. Nah, di sini ya. Ini negatif. Nah, kita atur posisinya supaya lurus, oke. Kemudian 5 volt hubungkan ke tegangan positif di sini ya. Nah, kita ganti lagi warnanya menjadi warna merah. Oke. Nah, kemudian untuk signal sendiri ya, kita hubungkan ke pin Arduino, terserah di sini ya, mau pin 0, 1, 2, 3 sampai dengan 13. Nah, pada praktikum kali ini saya akan menghubungkan pin untuk sensor pin ini ya ke pin 2 ya, pin 2. Kita akan menggunakan pin 2 untuk membaca input dari sensor pin-nya. Nah, ini. Oke, sekarang kita ganti warna kabelnya. Di sini posisinya. Oke, sudah cantik. Kita gunakan warna hijau. Oke ya. Nah, ini ya teman-teman ya untuk pengkabelannya. Bagaimana cara membaca input sensor pin. Nah, saya full layer di sini ya. Oke ya. Jadi ini adalah konfigurasi untuk pengkabelannya. Bagaimana cara membaca input sensor pin. Nah, ini juga bisa dipraktekkan untuk dalam bentuk nyata real ya, seperti itu. Ini bentuk simulasinya menggunakan Tinkercad. Nah, langkah selanjutnya setelah teman-teman selesai merakit seluruh komponennya, nah kita akan buat programnya. Nah, caranya klik code di sini ya, code. Kemudian di bagian di sini blok, klik text. Nah, kemudian klik continue. Nah, setelah itu di sini kita akan buat programnya ya. Ini saya hapus dulu, kemudian kita akan membuat programnya. Nah, oke ya teman-teman. Jadi ini adalah source kodenya atau program yang digunakan untuk bagaimana cara membaca input sensor pin ya. Di mana outputnya itu akan ditampilkan di LCD ya. LCD ini 16x2. Nah, saya akan jelaskan programnya baris per baris. Saya perbesar ke di sini tulisannya. Oke. Nah, supaya lebih jelas ya. Saya perbesar. Nah, oke, sudah jelas ya. Nah, langkah awal yang harus teman-teman ketik di bagian code ini ya. Jadi masukkan ini include ada fluid liquid crystal .h. Jadi fungsinya adalah untuk memasukkan library agar ini LCD 16x2 ya, ini bisa dikontrol menggunakan Arduino seperti itu ya. Jadi pertama ketik ini. Nah, setelah itu ketik ini ada fluid liquid crystal LCD 0. Nah, ini untuk mengaktifkan LCD-nya ya. Nah, setelah itu ini cons int pin 2. Nah, maksud dari 2 ini adalah terhubung ke pin 2 untuk membaca input sensor pin-nya. Nah, seperti kita lihat di sini. Ini ya. Ini kan terhubung ke pin 2 ya. Nah, kalau terhubung pin 3 maka ganti di situ adalah 3. 4 maka ganti 4. Tapi karena di sini terhubung ke 2 ya. Nah, maka di sini adalah 2 seperti itu ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini void setup. Nah, di sini void setup ada lcd.begin 16,2. Maksudnya di sini adalah mengaktifkan LCD 16x2. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada perintah lcd.set backlight 1. Artinya di sini adalah untuk menyalakan
lampu dari LCD ini ya. Ini perintah 1. Kalau mau mematikan itu adalah perintahnya 0 di sini ya. Jadi karena kita mau menyalakan lampunya LCD-nya, maka di sini adalah perintahnya 1 seperti itu ya. LCD.setBacklight 1. Nah, kita masuk ke inti programnya di sini ya. Nah, ini adalah inti program daripada untuk membaca input sensor ping ya. Nah, di sini pertama jadi kita masuk ke di sini ya, ke void loop-nya. Ini adalah perulangan untuk membaca untuk pemrograman. Nah, setelah itu ini untuk membaca input dari sensor ping-nya. Nah, yang pertama ada long, duration, dan deteksi. Maksudnya di sini adalah kita akan menjadikan ini duration, dan deteksi sebagai tipe data long seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada pin mode, pin output. Jadi ini kita fungsikan pertama adalah sebagai output seperti itu ya. Ini pin 2 sebagai output. Nah, kemudian setelah itu mengaktifkan di pin output ini dari pin ini dalam kondisi low ya, seperti ini. Kita bisa lihat digital write pin low. Nah, selama 2 mikrosecond. Di sini perintahnya delay microseconds 2. Nah, selanjutnya ya mengaktifkan pin itu sebagai dalam kondisi high. Nah, di sini bisa dilihat selama 5 mikrosecond ya, seperti itu. Nah, selanjutnya mengaktifkan pin dalam kondisi low ya. Nah, kemudian mengaktifkan lagi pin ini sebagai input. Nah, tadi kan output ya untuk mengirim sinyal suara. Nah, setelah itu ada delay seperti ini, kemudian akan membaca inputnya. Nah, ya. Nah, setelah membaca inputnya ini, di sinilah baru dihitung berapa jarak dari benda tersebut. Ya. Nah, di mana durasi ini sama dengan pulsa in pin high seperti itu ya. Ini perintahnya. Nah, kemudian hasil dari deteksi jaraknya ini itu dikonversi menjadi sentimeter. Nah, bisa dilihat di sini deteksi sama dengan microsecond to centimeter duration ya. Seperti itu. Jadi hasil dari sini deteksi kemudian akan dikonversi menjadi dalam bentuk sentimeter. Nah, setelah itu ya. Nah, di sini di bagian bawah ya, kita belum masuk ke sini, ini untuk LCD-nya ya. Di bagian bawah sini ada long microsecond to centimeter long microseconds. Nah, di sini maksudnya adalah bagaimana ini ya, mengaktifkan ini ya, data dari microsecond to centimeter dalam bentuk tipe data long seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah untuk menghitung data mengkonversi datanya ya dalam bentuk mikrosecond sehingga akan tampil ke dalam bentuk sentimeter seperti itu ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya untuk LCD-nya sendiri ya. Jadi ini adalah untuk program inti dari ping-nya ini ya. Ini adalah untuk ping-nya sendiri. Kemudian di bawah sini ya. Nah, ini adalah program untuk bagian sensor ping-nya. Nah, selanjutnya adalah akan ditampilkan di LCD. Nah, yang pertama ada LCD.clear. Nah, fungsinya adalah untuk membersihkan layar yang ada di LCD. Kemudian di sini ada LCD.setCursor 0.0. Nah, maksudnya di sini adalah menampilkan tulisan di baris pertama ya, baris pertama, kolom pertama. Jadi di sini 0 itu berarti pertama ya. Ini juga baris pertama. Baris pertama, kolom pertama. Seperti itu. Nah, kemudian LCD print. Nah, jadi yang dicetak pada baris pertama itu adalah jarak deteksi seperti itu, ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada tampilan LCD set cursor 01. Jadi ini adalah baris kedua, ya. Nah, kolom pertama. Begitu ya. Baris kedua, kolom pertama. Kemudian print. Nah, jadi tampilkan di situ untuk baris keduanya, kolom pertama itu adalah ping. Selanjutnya pada ini ya, baris kedua, kolom ke-7 ya, ini. Kolom kelima. Ini kan tadi baris pertama, 7, sorry, ini ya. Baris kedua, kolom ke-7 itu menampilkan data sensor ping-nya, ini ya, LCD print deteksi. Nah, ini adalah data dari sensor ping-nya. Kita lihat di sini deteksi. Ini deteksi. Itu ditampilkan di LCD-nya seperti itu ya.
Nah, kemudian setelah itu LCD set kursor 10 1. Nah, maksudnya di sini pada baris kedua kolom ke ke 11 ya, ke 11 ini. Nah, itu akan menampilkan sentimeter. Seperti itu ya. Nah, jadi ini untuk baris pertama, jarak deteksi, baris kedua, kemudian akan tampil ping, kemudian data dari sensor ping, kemudian berapa sentimeter seperti itu. Nah, data tersebut akan ditampilkan selama 1 detik. Nah, ini ya, delay 1000. Maksudnya ini 1 detik ya, 1000. 1 detik seperti itu. Nah, setelah itu akan kembali lagi ke sini. Ya, untuk membaca inputnya seperti itu ya. Dia akan loop begitu. Oke, teman-teman, jadi ini adalah source kodenya. Bisa teman-teman lihat, perhatikan dari awal sampai akhir. Jadi nanti teman-teman bisa ketik ya pada saat membuat programnya seperti itu. Nah, ini untuk loopnya, dan terakhir adalah ini untuk pembacaan di LCD-nya. Oke. Nah, sekarang setelah programnya diketik, kita akan memulai simulasinya. Jadi caranya, klik ini ya, Start Simulation. Nah, setelah itu kita bisa lihat. Nah, di sini muncul jarak deteksi ping adalah 113 cm. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Teman-teman tinggal klik di sini sensor pingnya. Klik saja. Bisa dilihat di sininya 113 cm. Nah, perhatikan di sini 113 cm. Nah, sekarang bagaimana cara merubahnya? Jadi kita perkecil sedikit ya. Nah, cara merubahnya mudah, tinggal klik saya seperti ini dan geser ini. Nah, perhatikan ini saya geser. Nah, ini kan 100 cm ya. Berarti jarak benda yang dideteksi oleh sensor ping adalah 100 cm. Di sini lihat 100 cm ya. Oke. Nah, bagaimana kalau saya pindahkan seperti ini? Apa yang terjadi? Nah, ini 175 cm. Ini juga 175 cm. Nah, bagaimana kalau misalnya melewati daripada batas maksimal? Karena sensor ping ini kan maksimalnya 3 meter ya deteksi. Nah, bagaimana kalau misalnya sampai melewati batas? Nah, kita lihat. Nah, di sini ya akan menampilkan batas maksimal dari sensor ping tersebut. Karena sensor ping itu untuk datasheetnya, karakternya itu adalah maksimal dapat mendeteksi objek atau benda ya, itu pada jarak 3 meter ya maksimalnya. Ya, kita lihat sini 336 cm. Nah, kemudian minimalnya kita lihat di sini. Nah, kita lihat. Nah, tetap ditampilkan yang tersimpan di memori tadi ya, 336. Nah, kalau di sini kita lihat di sini. Ini ada 6 cm. Oke. Nah, akan tampil 6 cm. Seperti itu ya. Oke, teman-teman, bagaimana? Mudah bukan? Bagaimana cara membaca input sensor ping menggunakan simulasi Autodesk Tinkercad ya. Dimana dari simulasi ini teman-teman bisa mempelajari Arduino tanpa menggunakan Arduino secara fisik ya, dan juga sensor secara fisik seperti itu. Ya, oke teman-teman, sampai di sini video saya kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya bagi pada kesempatan kali ini, bagaimana cara membaca input sensor ping ya menggunakan ini ya, simulasi Tinkercad, bisa bermanfaat untuk teman-teman semua bagi yang ingin mempelajari Arduino tanpa menggunakan Arduino. Oke ya, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bagi yang ingin belajar Arduino tanpa menggunakan Arduino. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dah.